Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini dan anak-anakku semuanya? Tentu semuanya dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita meskipun kita masih di tengah masa-masa pandemi COVID-19. Apakah semuanya sudah siap untuk beribadah? Mari kita sejenak berhenti dari segala aktivitas kita. Kita datang menghadap Tuhan. Bersama-sama kita mengambil saat teduh, kita memasuki ibadah keluarga pada saat ini. Ibadah keluarga yang kami bangun pada malam ini Tuhan, bersama dengan seluruh anggota keluarga kami lakukan, kami naikkan dengan penuh rasa syukur kepada Allah Bapa di surga, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, dan yang kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Amin. Bersama kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi 191 bait yang pertama, Gusti Yesus Pangen Setyo. Tiba saatnya bagi kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita menyatukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Saatnya bagi kami ya Tuhan untuk bersama-sama tunduk di hadapan-Mu, untuk menerima sapaan firman-Mu. Sapaan firman yang tentu menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Sandaran di masa-masa kesukaran kami. Bila firman Tuhan boleh menyegarkan jiwa kami dan menguatkan setiap langkah kehidupan kami. Namun sebelumnya Tuhan, hari ini kami berserah penuh kepada Tuhan, bahwasanya dalam hidup kami masih banyak sekali kekurangan dan kelemahan yang masih kami lakukan di dalam hidup ini. Baik lewat tutur kata kami, perbuatan kami, ungkapan kasih kami yang kurang sempurna. Oleh sebab itu, kami juga datang kepada Tuhan, memohon ampun dan kiranya pengampunan yang besar senantiasa ada dalam hidup kami dan menuntun kami kembali di dalam jalan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan saat hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini terambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Mari kita siapkan bersama-sama. Saya ulangi, Kejadian 21 ayat 1 sampai 7, saya bacakan untuk kita semua demikian. LAI memberikan judul Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunatkan Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.
Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lalu katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang berbahagia karena kita senantiasa mau setia membaca firman Tuhan, merenungkannya dan memperlakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku sekalian, berbicara tentang beriman, tidak ada teori yang dapat menjelaskan tentang iman. Iman itu barang sing gak ketok. Namun dampaknya besar dalam kehidupan manusia. Di dalam buku katekisasi CD Saya Lagi KJW, iman digambarkan seperti ini. Ada pemain akrobat yang sedang menunjukkan kebolehannya melewati seutas tali dengan bersepeda satu roda. Ketika ia mampu melewati seutas tali itu, semua penonton riuh bertepuk tangan dan mengatakan, orang ini hebat, orang ini luar biasa. Lalu pemain akrobat itu bertanya kepada para penonton, siapa yang mau saya gendong dengan melewati seutas tali ini? Suasana mendadak berubah menjadi tegang. Wah, dia mau menggendong salah satu di antara kita melewati seutas tali ini. Tidak ada yang mengangkat tangan. Lalu ada seorang anak yang tiba-tiba datang mendekat, mengacungkan tangannya dan mengatakan, saya mau. Lalu kemudian anak itu digendong melewati seutas tali dan mereka berhasil. Lalu usut punya usut, anak itu ternyata adalah anak dari pemain akrobat itu tadi. Kenapa dia berani? Dia paham betul dengan kemampuan ayahnya dan tidak meragukannya. Percaya penuh bahwa ia selamat dalam gendongan sang ayah. Nah, ilustrasi tentang iman itu berhenti sampai di sini. Namun saya mencoba untuk meneruskan ilustrasi ini. Ketika sudah berhasil melewati seutas tali dengan menggendong anaknya, pemain akrobat tadi bertanya, ayo, siapa lagi yang mau saya gendong untuk melewati tali ini? Pertanyaan saya, apakah setelah menyaksikan keahlian pemain akrobat tadi, lalu semua orang mengangkat tangan dan bersedia untuk digendong? Kira-kira nek bar ndelok pemain akrobat tadi berhasil dan bertanya, sapa meneh sing gelem tak gendong, adakah yang mau? Saya pikir tidak. Kalau toh ada, hanya segelintir orang saja. Mengapa demikian? Karena masih banyak hal yang kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan. Mungkin ada orang yang berpikir, saya baru lihat orang ini. Jangan-jangan dia ini masih baru, masih amatir, belum canggih-canggih amat. Daya wedi aku, takut saya kalau digendongnya. Atau juga ada yang berpikir, saya masih ragu dengan kemampuannya. Kalau gendong anak oke lah, piro to bobote bocah itu. Lah nek gendong aku, sing bobotku sakmene, sing bobotku 100 kilo iki, apa ya iso? Jangan-jangan kemudian nanti saya terjatuh, remuk tulang-tulang saya. Ada banyak pertimbangan yang ada dalam pikiran mereka. Nah, itulah iman Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Kita mengingat di dalam Ibrani 11 ayat 1 akan saya bacakan untuk kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu
yang tidak kita lihat. Percaya, yakin akan apa yang belum diterima, akan apa yang belum dilihat, itulah yang namanya iman. Nah, apakah seperti itu sulit? Belum melihat, belum menerima, tetapi yakin, percaya, tentu saja sulit. Kebanyakan orang dan umumnya orang maunya jelas dulu, tahu dulu, ada buktinya, baru percaya. Nah, kalau iman, percaya, baru kemudian terjadi. Bahkan kalau kita lihat dari ilustrasi di atas tadi, kadang setelah melihat pun tidak kemudian menjadi percaya. Wes cetok-cetok, wes jelas-jelas dirasakan, dilihat sendiri, tapi juga masih ada yang tidak bisa yakin dan percaya. Rumit bukan? Itulah iman. Demikian juga dengan iman dari Sarah yang kita baca tadi. Perjalanan kehidupan Sarah, iman Sarah, kalau kita mencoba merunut kembali, terkadang juga tidak kuat-kuat amat. Iman dari Sarah pun juga kadang tidak tangguh, tidak kuat-kuat amat. Ingat saat Tuhan datang menampakkan diri dan memberitakan tentang kehamilannya. Dan dia mendengar dari balik pintu kemah. Apa yang terjadi pada Sarah? Dia tertawa. Tertawa bukan karena kegirangan atas berita yang didengar, namun tertawa karena terasa lucu. Mosok toh aku sing wis tuwa iki bisa hamil, bisa nggendong anak, bisa menyusui. Dia tertawa yang menunjukkan bahwa rasanya kok tidak mungkin. Ada keraguan di sana. Demikian juga dengan iman para murid. Ada kalanya juga mereka rapuh. Banyak buktinya, terutama di masa-masa Tuhan Yesus menderita. Lalu kalau kita baca dalam bacaan kita tadi, Sarah pun juga mengatakan di ayat yang ke-6, Allah telah membuat aku tertawa. Namun tertawa di sini dalam suasana yang berbeda, tidak seperti ketika berita tentang kehamilannya. Tertawa di sini karena ternyata imannya tidak sia-sia. Dulu ia tertawa dan menganggap bahwa apa yang ia dengar adalah sesuatu hal yang mustahil. Namun hal ini tidak lantas menjadikannya berpaling dari Allah. Bahkan jauh sebelumnya saat jatuh bangun bersama membangun kehidupan rumah tangga bersama dengan Abraham, tidak lantas menjadikan dia meninggalkan Tuhan. Seperti istri Ayub misalnya, yang sangat mudah mengutuki Allah saat menderita. Meski belum nampak, meski belum jelas, meski tidak pasti, meski terdengar lucu, namun Sarah tetap percaya kepada Tuhan dan kuasa-Nya. Demikian juga dengan iman kita. Iman terkadang timbul tenggelam. Kadang kuat, kadang renggang. Kadang sayang, kadang gamang. Kadang menggebu, kadang juga layu. Tidak dipungkiri kadang iman itu terbentuk karena keadaan. Kalau seneng imannya mentok duk ke atas, bisa mengatakan matur nuwun Gusti. Tapi kalau susah imannya mundur 3 langkah atau bahkan lebih. Kok gini toh? Kok gak hilang-hilang toh corona nih? Katanya Tuhan memelihara, katanya Tuhan melindungi, katanya Tuhan maha kuasa. Namun seperti apapun keadaannya, mari meneladani Ibu Sarah. Meski tertawa kecut, namun nyatanya hatinya tetap berpaut kepada Allah. Seragu apapun, setakut apapun,
Seberat apapun beban kita, jangan berpaling dari Tuhan Allah. Mengapa? Karena iman kita yang berpaut kepadanya dalam segala keadaan, sekalipun timbul tenggelam, akan berbuah manis. Karena Tuhan akan mewujudkan apa yang kita imani di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saatnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Adapun dasar persembahan pada hari ini terambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima, demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Amin. Mari kita iring di dalam kita mengumpulkan persembahan malam ini. Kita pujikan KPJ 184 bait yang pertama. Syukur akan ditulus. Mari kita menyatukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat, dan di akhir doa syafaat nanti kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang maha baik, yang bertata dalam kerajaan surga, dan yang juga bersemayam di dalam hati kami masing-masing. Malam ini kami mengucapkan syukur karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dan juga masih menyatukan kami di dalam peribadatan di rumah kami masing-masing untuk kami dapat memuji nama Tuhan dan juga menerima berkat terbaik melalui sapaan firman-Mu. Ya Tuhan, hari ini kami menyatukan hati untuk berdoa di tengah-tengah kondisi situasi saat ini. Kami tetap bersyukur karena kami masih tetap bisa hidup, kami masih bisa menjalani hari-hari kami meskipun di tengah keterbatasan yang ada. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, kiranya kondisi ini semakin hari boleh semakin membaik, semakin hari boleh semakin kondusif, sehingga kami dapat menjalani hidup dengan nyaman. Meskipun pada akhirnya nanti kami masih harus pada tahapan new normal.
Meskipun nanti ketika aktivitas sudah boleh berjalan seperti biasa, tetapi kami tetap harus belajar hidup di tengah-tengah tatanan yang baru. Ya Tuhan, ajarilah kami, Roh Kudus-Mu mengajar kami untuk menjadi tertib, untuk berdisiplin diri. Karena disiplin diri kami akan juga berpengaruh pada orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon tuntunan Tuhan atas kehidupan kami semua. Bapa, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami di garda terdepan. Tuhan tolong untuk dapat terus bekerja dengan sepenuh hati. Meskipun berat, meskipun capek, meskipun banyak tantangan. Bila saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, gugus tugas penanganan COVID-19, dan juga pemerintah kami, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan pertolongan, sehingga segala sesuatu dapat tertata, dapat tertangani dengan baik. Lebih daripada itu ya Tuhan, kami juga mohon ampun. Jikalau dalam kehidupan kami semua Tuhan, ada banyak dosa-dosa yang terselip yang menjadikan Tuhan murka. Sungguh kami Tuhan memohon ampun di hadapan-Mu dan biarkanlah kasih setia Tuhan boleh memulihkan kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat kami di rumah masing-masing. Biarlah kami Tuhan tetap ada dalam keadaan yang baik, meskipun ada di antara kami yang kehilangan pekerjaan, meskipun ada di antara kami yang dikurangi pemasukan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Namun biarlah itu tidak menjadi persoalan yang besar, kami tetap mampu untuk bijaksana menata segala berkat yang ada. Kami pun juga percaya bahwa Tuhan berkenan mengulurkan pertolongan Tuhan, bantuan Tuhan lewat tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk membantu setiap kami. Demikian juga dengan keberadaan gereja, biarlah kami juga boleh menyalurkan berkat-berkat yang asalnya daripada Tuhan lewat seluruh warga jemaat kami yang kaluberan berkah untuk juga berbagi dengan saudaranya yang lain. Demikian juga dengan panitia, Gospel, biarlah Tuhan juga memberkati setiap kegiatan-kegiatan yang ada semakin menggugah iman kami semakin kuat dan juga semakin mampu untuk berbagi kepada sesama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Bila persembahan ini Tuhan, Engkau terima, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, dan Engkau pakai. Kami hendak mengakhiri doa syafaat kami, ya Bapa, dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Mari tetap beriman teguh. Pasang surut, timbul tenggelam, iman adalah hal yang biasa. Namun jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan iman percaya kita kepadanya. Percayalah, Dia senantiasa ada mengiring langkah kita. KPJ 198 bait yang pertama, Lampaing Gesang Puniki, kita nyanyikan. Kajo langit kalimputan
Mari bersama kita mengakhiri ibadah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan dengan berkat-berkat terbaik yang datangnya dari Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber Kasih, Roh Suci, Roh Kudus, Sang Sumber Hikmat, menerangi mata batin kami, iman kami untuk terus mengikut Tuhan dengan setia dalam segala keadaan hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Tentrem raharjo sing Gusti